Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang proses void transaksi dan proses closing penjualan di dalam aplikasi Modufusion. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya lebih dalam, ada yang harus saya sampaikan di awal tentang fungsi void transaksi, di mana, setelah saya mengujinya, ternyata ada bug yang saya dapati. Bug juga saya temukan di bagian user access. Namun, itu semua sudah teratasi. Jadi, bagi kalian yang sudah mendownload aplikasi Modufusion secara utuh, kalian hanya perlu mendownload modul post dan user access-nya saja. Link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Setelah kalian mendownload file modulnya, nanti kalian akan mendapati file dengan nama bug update. Silahkan kalian ekstrak. Kemudian, pindahkan hasil ekstrakannya ke dalam folder di mana aplikasi Modufusion berada. Di sini, saya menempatkannya di desktop. Kemudian, cari folder yang bernama MD. Nah nanti, tempatkan file hasil ekstrakan itu di sini. Sekarang, proses update bug sudah selesai. Saya akan melanjutkan kembali ke pembahasan terkait void transaksi dan proses closing penjualan. Silahkan kalian buka aplikasi Modufusion-nya, lalu login dengan user yang sudah kalian buat. Sebelum saya menunjukkan cara melakukan proses void transaksi, saya akan mengatur terlebih dahulu pengaturan printernya agar tidak dicetak langsung menggunakan printer, tetapi menyimpannya ke dalam file PDF. Hal tersebut dilakukan agar saya dapat menunjukkan kepada kalian maksud dari tahapan void transaksi itu seperti apa. Karena proses ini akan melibatkan ID transaksi yang dicetak ke dalam struk belanja. Saya akan langsung mencontohkannya. Pertama, saya akan melakukan proses transaksi terlebih dahulu. Dan coba kalian perhatikan. Ini adalah tampilan struk belanja dari transaksi yang baru saja dilakukan. Dan di atasnya, terdapat kode unik yang dibuat secara otomatis. Kode unik ini akan selalu berbeda-beda di tiap-tiap transaksi. Dan inilah yang disebut dengan ID transaksi. Jika kalian perhatikan, ID transaksi ini akan diawali dengan tanggal, bulan, dan tahun transaksi. Lalu diikuti dengan kode acak yang unik. Katakanlah pembeli yang melakukan transaksi ini ingin membatalkan transaksinya. Maka, silahkan kalian masuk ke dalam menu void. Setelah tampilan void transaksi terbuka, silahkan kalian tetapkan terlebih dahulu batas data yang ingin ditampilkan seperti biasa. Ini hanya berlaku satu kali saja ketika kalian baru pertama kali menggunakan aplikasi Modufusion. Setelah itu, keluarkan terlebih dahulu menu void transaksi ini untuk menyimpan pengaturannya. Setelah itu, masuk kembali ke dalam menu void. Setelah kalian sudah masuk kembali ke dalam menu void, silahkan kalian tampilkan daftar transaksi yang sudah terjadi. Oleh karena transaksi yang akan dilakukan proses void terjadi di tanggal sekarang, maka pada bagian tanggal tidak akan saya ubah. Seperti yang kalian lihat, ini adalah daftar transaksi yang tersedia saat ini. Jika terdapat banyak transaksi yang sudah terjadi, silahkan kalian cari transaksi mana yang akan dilakukan proses void berdasarkan ID transaksi yang ada di dalam struk belanja. Jika pembeli ingin membatalkan semua transaksi yang sebelumnya sudah terjadi, maka tekan tombol Void All. Jika pembeli ingin membatalkan salah satu produk yang sudah ditransaksikan sebelumnya, tekan Detail untuk menampilkan daftar produk yang sudah ditransaksikan. Lalu, silahkan cari produk mana yang ingin dibatalkan. Setelah itu, silahkan nanti kalian tekan Void Item. Dalam contoh kali ini, katakanlah pembeli ingin membatalkan seluruh transaksinya. Jadi, tekan tombol Void All. Nantinya, kalian akan mendapati menu Void Note. Di bagian ini, silahkan kalian isikan alasan kenapa transaksi ini dibatalkan.
Yang perlu kalian harus perhatikan adalah, proses void transaksi ini berlaku hanya untuk transaksi yang berjalan di hari yang sama dengan petugas kasir yang sama juga. Contohnya, jika seorang pembeli belanja pada hari Senin, dan yang menjadi kasir adalah kasir A, maka proses void hanya dapat dilakukan pada hari Senin dan oleh kasir A saja. Jadi, ketika pembeli membatalkan transaksi pada hari Selasa, meskipun kasir A yang bertugas pada hari itu, pembatalan tersebut akan mempengaruhi hasil closing penjualan, sehingga dapat menyebabkan selisih uang di laci kasir. Begitu juga, jika seorang pembeli membatalkan transaksi pada hari Senin, namun yang bertugas adalah kasir B, maka, ketika kasir B melakukan proses void untuk transaksi yang bukan dilakukan olehnya, pada saat closing hari itu, kasir B akan mendapati hasil perhitungan akhir yang minus. Hal ini disebabkan karena proses void transaksi mempengaruhi perhitungan semua transaksi pada hari itu saja. Ketika kasir login, setiap kasir akan mendapatkan ID pengguna yang unik. Sistem akan mencatat transaksi berdasarkan ID pengguna ini, sehingga setiap transaksi yang terjadi dapat dibedakan berdasarkan siapa yang melakukan transaksi tersebut dan kapan. Dengan kata lain, setiap transaksi dan pembatalan transaksi hanya boleh dilakukan oleh kasir yang sama pada hari yang sama untuk menjaga akurasi dan keseimbangan perhitungan penjualan harian. Selanjutnya, untuk melakukan proses closing penjualan, silahkan masuk ke dalam menu closing. Fitur closing ini digunakan untuk mengkalkulasikan perhitungan penjualan berdasarkan kasir yang bertugas. Setiap kasir yang login akan memiliki ID pengguna yang unik, dan setiap transaksi tercatat berdasarkan ID tersebut. Saat melakukan proses closing, sistem akan menjumlahkan semua transaksi, termasuk penjualan tunai ataupun non-tunai. Untuk memulai proses closing, silahkan kalian masukkan nominal uang yang ada di dalam laci kasir di bagian Input Value Cash Drawer. Setelah itu, tekan tombol Buy User, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kalian nantinya akan mendapatkan laporan hasil perhitungan untuk seluruh transaksi yang terjadi. Kalian juga bisa mencetaknya, atau menyimpan hasil laporan ini ke dalam file PDF. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang saya paparkan dengan baik. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.